Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Polisi mengamankan 3 orang terkait pembunuhan Feni Ere yang kerangka mayatnya ditemukan di dekat wisata air terjun Batu Dewa, Batang Barat, Kota Palopo. Video penangkapan salah satu terduga pelaku pun viral di media sosial. Terduga pelaku itu tampak dibekuk oleh pihak kepolisian. Dalam video yang beredar, seorang pria mengenakan celana pendek berwarna hitam dengan baju berwarna hitam diamankan oleh sejumlah orang. Tampak beberapa orang memegangi tangan pria tersebut di belakang tubuhnya, diduga untuk memasang borgol. Sementara itu, Polres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin pada Kamis 20 Maret mengatakan pihaknya awalnya mengamankan 2 orang mantan pacar Feni Ere. Keduanya diamankan untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik. Kemudian polisi juga menggerebek salah satu rumah di Jalan Nanakan, Amasangan, Kecamatan Huara, Palopo. Polisi sudah memasang garis polisi di rumah tersangka Ahmad Yani alias Amah atau A. Dia merupakan kerabat dari Feni Ere. Di sekitar rumah tersebut menjadi tontonan warga dan sejumlah polisi bersenjata lengkap turut berjaga. Diketahui sejumlah saksi telah diperiksa terkait kasus hilangnya Feni Ere sejak Januari 2024. Kasus ini menghebohkan masyarakat Palopo karena adanya penemuan kerangka mayat di Batang Barat, Palopo. Kerangka mayat itu diserahkan ke keluarga Feni Ere karena adanya kemiripan kerangka dengan fisik Feni Ere. Ini bosnya. Mana pilih, mana pilih? HP mana? 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 Mana pilih, mana? Mana pilih? Mana pilih? Tunggu. Mana ya? Mana pilih, mana? Mana? Mana pilih? Polisi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Feni Ere di Palopo, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan tukang renovasi rumah korban bernama Ahmad Yani alias Ama yang diamankan di wilayah Bone, Kabupaten Luwu Utara, Kamis 20 Maret. Kanit Resmob Polda Sulsel, Kompol Beni Pornika mengatakan pelaku sementara masih 1 orang. Pihaknya juga masih mendalami terkait motif pelaku. Orang tua Feni Ere mengaku mengenal terduga pelaku yang diamankan oleh polisi. Ayah korban, Parman, mengatakan pelaku adalah kepala tukang yang bekerja memasang kanopi di rumah Feni Ere. Dia juga diketahui mengerjakan kanopi rumah Feni Ere pada November 2023. 2 bulan setelah itu, Feni Ere dikabarkan hilang. Parman menyebut bahwa sebelum Feni hilang, dia sering menongkrong bersama dengan pelaku. Setelah Feni Ere hilang, Parman mengaku tidak pernah lagi bertemu dengan Ama. Dia juga tidak mencurigai pria tersebut terlibat dalam pembunuhan anaknya karena dinilai sebagai teman baik. Sementara 2 mantan pacar korban saat ini masih berstatus sebagai saksi meski sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Sebagai informasi, Feni Ere sebelumnya ditemukan tewas dalam kondisi tinggal kerangka di kilometer 35 Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Batang Barat, Palopo pada 7 Februari 2024. Sebelum mayatnya ditemukan, Feni Ere sempat dilaporkan menghilang sejak Januari tahun 2024 lalu. Kalau menurut keyakinan saya, pelaku yang sudah didapat ini kemungkinan masih ada yang di luar sana. Iya, betul. Menurut laporan ramalan yang kita kenal itu bagaimana dia? Yang kan biasa itu nongkrong sama tuh yang nilai tadi. Bagaimana sosoknya Pak? Kalau sosok si pelaku ini, kalau menurut bagi saya tidak ada ciri-ciri dalam perbuatan semacam begitu dia melakukan. Saya dengan sosok di kalangan dengan Kejaran sama gini, optimis sama. oh baik. Tapi pernah nggak terduga pelaku cerita soal anak? Enggak.
Koper milik Feni Ere ditemukan di rumah terduga pelaku pembunuhan di Jalan Anakan, Amasangan Wara Palopo pada Kamis 20 Maret. Penemuan ini terjadi saat polisi menggeledah rumah pelaku. Isak tangis keluarga Feni Ere pecah saat penggeledahan berlangsung. Dalam penggeledahan tersebut, tim menemukan sebuah koper yang diduga milik korban. Koper itu hilang bersamaan dengan Feni pada Januari 2024 lalu. Dalam penggeledahan tersebut, polisi turut mengajak Vita yang merupakan adik korban. Kuasa hukum keluarga Feni Ere, Abner Buntang, mengatakan adik korban langsung mengetahui bahwa koper tersebut milik sang kakak. Dugaan itu diperkuat dengan temuan beberapa barang dalam koper yang diduga milik Feni Ere, seperti pakaian dan kunci mobil milik korban. Sebelumnya, saat mobil Feni Ere ditemukan di Makassar, beberapa barang milik korban seperti sepatu, baju, dan tas masih ada di dalamnya. Saat ini sejumlah barang bukti termasuk 2 handphone milik korban telah diamankan oleh kepolisian. Polisi kemudian membawa koper tersebut ke Mapolres Palopo untuk dijadikan barang bukti. Sementara itu, 2 mantan pacar Feni Ere juga turut diamankan meski status mereka sebagai saksi. Mereka akan diperiksa lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Dan mengetahui bahwa koper itu adalah milik almarhum Feni dan juga ada baju, kemudian ada kunci mobil almarhum Feni. Pak, sebelumnya Pak, apakah memang di mobilnya Feni yang sempat digeledah di Makassar itu ditemukan koper lain selain itu? Setelah informasi terakhir yang kami dapatkan itu tidak ada. Dan kemudian dalam kondisi itu sangat bersih. Jadi ada pun ditemukan sebelumnya ada cover setir itu sudah tidak ada. Sebelumnya itu ada, tapi setelah ditemukan itu sudah dalam kondisi dilepas. Masih ada. Kalau harapannya nggak harapan untuk kasus ini? Harapan kita serahkan sepenuhnya ke pihak penyidik. Jadi kalau ada asumsi yang beredar bahwa ada 2-3 orang pelaku, itu kita serahkan ke penyidik untuk membuktikan. Jadi kalau sejauh ini informasi itu ada 1, tapi itu bisa saja berkembang menjadi 2 ataupun 3. Iya. Untuk sejauh ini. Pak, selain koper ada lagi barang bukti milik Feni yang diamankan Pak, seperti handphone, kalung. Ada handphone 2. Ada handphone 2 yang ditemukan, itu milik almarhum Feni. Kalau kalungnya masnya Pak? Kalau kalung emas belum diketahui. Jadi sejauh ini informasi yang kita dapatkan ada koper itu berisi baju dari almarhum, terus ada kunci mobil, terus ada 2 HP. Baru itu informasi yang kita dapatkan. Kalau dari pihak keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.